Oke, kembali lagi di Film Plus. Kita mau bahas sesuatu yang gak berbeda sih sama yang lain. Akan sama-sama aja. Kita akan bahas film, tapi kita akan bagi kedua kubu di sini. Asik. Kita akan membangkitkan kembali lomba-lomba perdebatan. Emang brand itu Kalian harus ada pro dan kontra di sini. Siap. setuju. Jadi di Film Plus ini pembahasannya akan lebih ke arah kalian akan dibagi tim, kalian nanti suit. Kaptennya ada Pangestu dan ada Fioren. Pangestu satu tim dengan Faiz di sini dan juga siapa kamu? Aku Muno. Nah sekarang kalian boleh suit dulu karena bakal ada topik. Silakan ketuanya. Tokyo, let's go. Asik. Oke, kanan. Topiknya adalah Kapten Amerika Kirain bisnis keempat. proposal. Kapten Amerika keempat. Bagus atau enggak? Kamu pro atau kontra? Kita pro. Kontra. Dari aku sih no sih. Kontra. Kontra. Berarti kamu tim pro-nya. Silakan kalian berargumen. Kita suruh pro. Iya betul. Iya. Padahal kita ngehujat. Lah, lomba-lomba di debat tuh Iya gitu betul. kan harus ada. Walaupun dia Even kita nggak setuju. setuju, even kita nggak setuju tetap harus diperdebatkan. Oke. Jadi konteksnya adalah Marvel baru aja rilis film ya. film Salah satu terbaru. film dia pertama di tahun ini karena akan ada rilis 3 film ya. Kalau dari Marvel MCU itu pertama adalah Brave New World, keduanya nanti akan ada Thunderbolts. Thunderbolt, lalu yang paling ditunggu-tunggu Fantastic Four. Nah ini sebagai pembuka tahun ini Marvel, Dibuka dengan Captain America Brave New World. Brave. Tim pro dan tim kontra. Silakan berargumen apa yang kamu? Aku dulu ya, gini. Akhir dulu. Oke, ini secara general dulu ya. Harusnya namanya itu bukan Captain America Brave New World. Apa tuh? Red Hood dan Captain America. Betul banget. Itu pembuka dari tim kami seperti itu. Cukup. Betul itu Ini- sudah cukup. Ini pembelaan ya, pembelaan dari Brave New World. Kenapa tetap Captain America Brave New World? Ya. Hair look-nya baru muncul 10 menit terakhir. Eh. Wajar dong, namanya pas Oke. Captain America Brave New World masih dominasi oleh Captain Amerikanya. Oke, clear di situ ya. Gitu. Kalau gue suruh tentukan atau ngasih statement apa sih yang bikin Captain America ini keren, itu politiknya bro. Di mana cara ini universe MCU itu dibangun panjang banget dan dibangun dengan ada banyak eternity tertentu. Terus ada tiba-tiba apa sebetulnya pulau Eternals. Kamu pro kok nggak hafal? Maaf deh. Ada pro Eternals yang udah kita lihat lah di film-film sebelumnya. Di sini diperbutkan oleh politiknya bumi sendiri. Yang mana ini sini udah asik nih di mana Jepang memperebutkan planet ini pulau ini dengan US. Di mana juga ada terlibat dengan ada Perancis, ada India segala macam lah. Hanya demi memperebutkan apa yang dalam si pulau tersebut. Adamantium. Nah itu, di mana kita dulu waktu kita keluar MCU kita menganggap vibranium itu adalah adamantium. Tapi ternyata dibikin lagi. Wah, itu nilai pro tersendiri sih buat diriku. Oke. Udah cukup. Gimana mau langsung? Kita balik ke namanya lagi kan. Namanya adalah Captain America. Jadi bukan membahas mengenai Pulau Eternal tadi ya, Bang ya. Nah mungkin dari situ mungkin ada bantahan dulu dah. Udah gitu doang. Udah gitu dulu. Jadinya- Bentar. Kan di situ udah tuh. Sam Wilson datang tuh sebagai Kapten Amerika dari awal sampai akhir. Oke. Ya wajar aja sih. Harusnya namanya Kapten Amerika gitu. Dan kenapa harus setnya di Pulau Eternals itu ya karena berhubung perebutan Jepang dengan US ya, Captain America di situ hadir. Memang tidak sebagai 100% mendukung Amerika, tapi mediasi di situ. Mediasi ya. Itu politik di situ, main politik di situ. Berarti secara nggak langsung tim pro mendukung bahwa Captain America bukan karakter utama di situ kan? Karakter utama dong, makanya jadi sebagai mediator di situ. Sebagai mediator kan, bukan sebagai main karakter. Karena dibagi mediator jadi karakter utama di situ. Nah, berarti Mempertemukan kesetaraan keinginan antara dua negara. berarti konfliknya bukan di dia ya, konfliknya. Konfliknya memang bukan berat di dia. Nah, berarti itu sih kita underline kata-kata itu ya. Tapi tujuan dari Captain America apa? Memperdamaikan dunia. Gimana Kang Vio? Kalau dari film ya. Kita bahas segi teknikal. Tadi cerita. cerita. Sekarang teknikal deh. Sekarang teknikal filmnya. Sebenarnya kan pemain utama tuh biasanya nih ya. Biasanya umum ya. Tapi kan kita sineas so tahu ya. Iya, betul. Itu biasanya kayak dia tuh dominan gitu di filmnya gitu. Kayak ceritanya tuh naik turunnya tuh adanya di dia gitu. Tapi kalau gue lihat gitu ya, dari sisi teknikalnya juga sebenarnya Sam Wilson sebagai Captain America itu nggak ada naik turunnya sama sekali. Oke.
kayak ceritanya tuh malah yang naik turunnya tuh Ross-nya sendiri gitu. Red Hulk-nya. Red Hulk-nya. Betul banget. Jadi Naik dia turun tuh maksudnya apa nih? Karakter development karakternya. development karakternya betul. Biasanya kan dari cerita tuh kita ada klimaksnya, ada anti klimaks segala macam. Nah justru yang mendapatkan anti klimaks dan yang bagus ini adalah Red Hulk-nya menurut gua. Ini aku belain deh, kasihan yang pro. Atau bisa jadi istilah Brave New World tuh itu untuk sesuatu yang nggak umum itu. Oh, Yang baru ini. Yang baru. Oh, berarti bukan Captain America berarti. Justru itu juga kalau misalkan ngebahas tentang teknikal karena ada kata biasanya itu, nah mungkin itu adalah bentuk kreativitas dari sang pembuat film gitu kan. Oke. Berarti bukan Captain America ya. Biasanya kan kalau kita melihat kelas balik Captain America ini kan ada 3. Iya. Dari awal Stein tuh, bagaimana Captain America Steve Rogers kan. Iya. Dari belum siapa-siapa jadi siapa-siapa. Iya. Yang ketemu temannya. Iya. Yang ketiga menyelamatkan temannya. Winter Soldier. Iya. Ya, yang keempat apa nih? Iya kan itu Brave New World. menceritakan dia pasca menjadi Amerikanya gitu, Kapten Amerikanya gitu. Betul, berarti Kan kalau misalkan ingin tahu gitu ceritanya tentang bagaimana dia menjadi Kapten Amerika kan ada di seriesnya. berarti judulnya harusnya bukan Captain America. Ya justru itu. Yang mantap apa kan? Tetap Captain America. Gini. Apa yang disebutkan Levi's gini kan Steve Rogers itu pertama di film pertama nih dijelaskan siapa Captain America. Iya. Oke. Samuel Wilson dijelaskan Captain America di Oke. seriesnya. Oke. Film keduanya Steve Rogers itu Winter Soldier. Iya. Politik. Betul. Nah, ini filmnya yang jadi tanda kutip film keduanya dari series ya. Di film kedua politik juga. Udah sama nggak sih? Oke. Gitu. Jadi udah dapat menjadi nih. sebuah pattern. Mereka udah dapat nih Captain America-nya Iya, gitu. Oke. Kayak pembahasannya lebih ke arah filmnya deh, bagus atau enggaknya. Pro kontranya terhadap itu dong. Gini, kalau dari film tim- sendiri dari ya. tim pro dulu nih. Pro-nya ya. Bagusnya apa? Tadi kan yang pertama diceritain CGI-nya bagus. CGI bagus. CGI bagus. Bagus kan? Perlu di Iya, Bagus. iya, bagusnya ada. Bagus, bagus. Ada yang jelek Ada juga. bagusnya. saya kayak bilang Oh iya. bagus. Iya. Lanjut. Bagus. Itu CGI buat Sakuranya bagus itu. Bagus. Si Sakura bagus. Sakuranya bagus. Itu daun pink Sakura dong. Iya sih. Langsung notice kan oh itu Sakura. Iya. kan? Tapi Sakura biasanya di mana tuh? Di daratan. Di daratan ya. Iya, bener sih. Sakura warna pink di daratan. Tapi kok di Amerika gitu kan? Kenapa ada banyak? Iya. Dekat. Kan cuma sama Pasifik Aku doang. belain di Indonesia ada kampung Arab juga. Ada. Nggak harus di Arab berarti. Nggak ada kan? syarat. Kampung Cina apa cuma doang? Maksud saya bela yang pro berarti ya. Filmnya gitu. Lanjut yang bagus apa? Nah kan bentar. Selain politik tadi. Kalau misalkan ngebahas tentang Bunga Sakura kan, itu Kenapa bentuk kita gini? kerjasama Bunga Sakura nih, karena bentuk kerjasama antara US dan Keren Oke. banget. Jadi emang ada filosofinya di dalam itu nggak Iya. cuma film doang. Betul. gitu loh. Setiap scene adegan tuh ada filosofi masing-masing. Benar. Tapi menurut yang bagus nih ya, apakah Bunga Sakura itu adalah bisa memecahkan masalah klimaks dan hook tersebut? Aku belain. Bisa dong. Kan udah ditis di filmnya. Dan di awal Betty pengen lihat bunga sakura. Betul. Itu kuncinya. itu dari awal tuh udah jelasin nih si Ross ini pengen ngajak Betty tuh ngeliat bunga sakura, pengen jalan aja santai tenang gitu. Nah dijawab dengan ending closure-nya dengan bagaimana penyelesaian masalah itu ditutup dengan simpel sederhana, cukup dengan lihat bunga sakura. Filosofinya deep banget. Semarah-marahnya bapak lulus sama anak perempuan. Bro. Gila, berarti harusnya Red Hook and Betty, bro. Iya itu. Tadi mau ngomong itu kan, cuma kasih kan Pak ya. Aduh. Apalagi yang disuka dari Captain America? Film tadi cerita udah, filosofinya dapat gitu kan. Udah ya? Hadirnya karakter baru. Hadirnya karakter Oh. baru. Hadirnya karakter baru. Apa? Ada Joaquin Phoenix. Dari Joker, Pak. Ada Joaquin, itu The New Falcon. Joaquin. Itu The New Falcon. Itu kita udah kasih refreshment tentang karakter-karakter dari Marvel yang baru nih. Iya. Gitu. Itu emang cuma ditis doang di series yang kemarin, sekarang dibawa beneran gitu. Dari sidekicknya si Captain America. Itu dong. ada lagi dong. Ada lagi apa yang bagus? Tolong saya. Ada kostum vibranium dan ada kostum stealth-nya dari Captain America yang dipakai di akhiran tuh. Itu mantep banget, Bro. Gini, itu benar-benar kan ngangkat cerita yang dulu yang sebelum-sebelumnya. Kayak ada vibranium sama orang Wakanda, terus dikasih shield juga vibranium kan kebetulan gitu. Itu kita dikasih inget flashbacknya tentang bagaimana dia jadi Captain America lagi. Gitu.
Iya, bentar dulu sebelum beres. Iya, kontrak masih nyontek tuh. Kontra apa? Tadi udah disebutin. Kontra. Ya, kena apa yang bikin masih ini film bagus gitu. Tadi kita udah dari segi cerita udah ya. udah. Betul. Sekarang dari segi CGI kali ya. CGI itu bisa dibilang bagus, Best tapi lah. ada juga yang jeleknya juga sih sebenarnya ya. Betul, Kalau betul. dilihat. Saya pernah netral nggak sih? Pro kontra. Iya, kita netral di tengah, nggak apa-apa. Saya pindah sini dulu. Scene Sakura emang bagus dari Iya. jauh. Waktu deket, waktu Red Hook-nya udah kayak memegang daun sakura itu kayak Gil. wah jangan dilihat deh gitu kan. Tapi kan yang penting dari perspektif luas bagus tuh. Enggak, tapi pas yang momen di zoom, tau gak sih pas si Sam Wilson yang ngobrol, Iya, ada momen one-on-one. CGI yang Iya. agak aneh, Iya. Iya. yang agak aneh, itu tuh ngingetin saya, jadinya flashback kayak sinetron Indo gitu. Iya, daripada lagi di Indonesia ya. Iya. Baiklah. Iya, bisa sih. Setinggi-tingginya sedewa-dewanya Marvel pun ada. Ada tuh suka Indonesia kayak gini loh, bagus Nah, Iya, tapi iya. itu kan tribut buat Indonesia. Tribut. Salah satu yang Indonesia. bagusnya. Kita apresiasi Iya. yang Marvel. Kaget itu kok jadi kayak film madun gitu kan. Kok jadi kayak Indosiar gitu. Iya. Ya itu sih. Kita pro, Bang. Oh iya. Indonesia. Support Indonesia itu bagus loh, Indosiar tuh. Sebenarnya tetap balik lagi sih, kontra terbesarnya itu ada di ceritanya menurut gua. Iya betul. Ceritanya tuh kayak harusnya bukan ini menurut sineas kita ya, sineas tahu itu harusnya tuh di sini Sam Wilson tuh finishing bahwa dia itu adalah Captain America. Karena di seriesnya tuh emang tuh backstory-nya banyak ya, kayak kenapa dia punya semangat lagi buat jadi Captain America, kenapa dia harus memikul bebannya Steve Rogers dan segala macam. Emang itu dijelasin. Cuman di seriesnya tuh dia nggak ada finishingnya gitu, kayak oke, gue mau mulai start nih gitu kan. Ketika film Captain America 1, 2, dan 3 pasti Steve Rogers itu ada momen momen dia tuh berat gitu buat memakai nama Captain America. Iya. Beban moral, beban yang Berkaca lainnya, gitu iya banyak banget. Sedangkan kalau gue lihat di Captain America Brave New World, nggak tahu ini emang ngambil sisi pandangan baru. Setiap Sam Wilson ngerjain misi dan lain-lain itu tuh berhasil aja gitu. Dari misi pertama dia berhasil. Iya. Misi keduanya berhasil. Dia didatengin sama siapa? The leader. Bukan the leader, yang sebenarnya dulu yang Si- penjual narkoba. Ya adalah pokoknya. Sama Gus itu. Yang pertama kan. Breaking Bad. Bukan. Yang pertamanya iya dia ngegagalin operasinya kan. Yang keduanya tuh dia didatengin sama Oh iya, yang di tengah jalan. tengah jalan. Iya. Itu dia berhasil juga. Dia nggak kesusahan gitu. Padahal dia tuh udah ngetis, dia tuh nggak ngambil super serum gitu. Dia tuh bukan jadi super soldier juga. Harusnya gue merasa itu tuh harusnya jadi titik kelemahan dia tuh. Tapi sayangnya nih ya nggak ditunjukin gitu. Oke, dia punya support yang banyak gitu ya. Baju Wakanda supportnya. Vibranium. Sayapnya bisa nyerap tenaga. Itu tuh emang udah OP gitu. Udah kayak Iron Man sebenarnya ini. Nah, tapi kalau itu misalnya kan tadi punya baju, punya segala macam, ditukar sama serumnya Captain America. Berarti kan sebenarnya even. Adil dong itu. Enggak. Captain America nggak punya baju kayak Oke. Narasinya jadi kan yang sebelah kiri ini pro Sam Wilson lebih jago daripada Chris Evans kan, Iya. daripada Steve Rogers kan. Berarti kalian pro kalau Captain America paling kuat itu Steve Rogers kan? Bukan Captain America paling kuat Steve Rogers. Tapi itu juga bisa jadi karena balik lagi Sam Wilson tuh dia Manusia kayak biasa. dia tuh nggak dikasih, dia tuh padahal ada bebannya banyak nih ya di film ini tuh, beban moral sebagai Captain America, beban moral dia ngangkat lagi Black Captain America, siapa namanya yang dia bawa dia first Captain America. Oh, yang superhero. Oh, Isaiah Isaiah. Thompson. Dia tuh bebannya tuh, apalagi dia kayak the first Captain America, terus dijanjiin juga kan sama Iya, sama General dia. Ross tuh kayak, gue mau bikin Avenger nih, gimana, lu setuju atau enggak? Itu bebannya tuh banyak, tapi sayangnya sekali lagi itu tuh nggak ditunjukin, malah ditunjukin masalah Ross dengan the leadernya gitu, Ross dengan villain utamanya yaitu the leader gitu kan di film itu kan, sayangnya tuh malah menuju ke situ gitu, apalagi terakhirnya kayak film Naruto dan Sasuke gitu. Pengalisa enggak lihat ini. Bukan isu. Biasanya umumnya Marvel mengakhirinya tuh tidak dengan kata-kata ya, Mas. Aku belain. Kok jadi beneran Mas? Gini. Civil War itu kata-kata terakhir ya kan? Kalau enggak itu Iron Man mati. Betul. Kalau enggak Aaron juga gak akan ngelawan Bucky.
kalau nggak ada kata-kata. Sayangnya kata-katanya itu adalah kata-kata Sam Wilson kepada Ross. Itu sayang banget. Soalnya gini, maksudnya tadi gue setuju tuh tease-nya di awal. Ross tuh pengen ketemu Betty jalan-jalan di Puncak Sakura. Gue kayak, wah anjing. Ini nggak ada yang bisa ngalahin Red Hook nih gitu kan. Iron Man mati. Hook teuing ke mana kan nggak tahu tuh. Maksudnya yang pinter nggak ada, Red Hook nggak ada. Mereka tuh nggak tahu nih cara ngalahin Red Hook kayak gimana. Gue mikir, oh Betty datang gitu ya, ngingetin lagi General Ayahnya. Ross. Iya, sebagai ayah segala Ingat. macam. Oh my god. Ternyata kata-katanya malah muncul dari Sam Wilson gitu, yang kayak, aduh gitu, Iya. kurang tepat gitu. Karena Sam Wilson adalah orang yang dipercaya oleh Ross. Karena filmnya Captain America itu. Bukan Red Hook Bukan dan Red Betty. Hook ya, bukan Betty. Kalau itu yang terakhir ngomong Betty baru. Red Hook dan Betty. Red Hook dan Betty. Terus sayangnya di Gua di sini maksudnya paham juga sih, maksudnya Marvel mungkin ya, Mengangkat Sam Wilson sama Eh. General Ross karena mungkin dua-duanya punya background kesempatan kedua. betul. Apa sih? Betul. Kan tadi ngebahasnya tuh tentang jatuh bangunnya seorang Captain America gitu ya. Iya, betul. Justru di situ lah gitu karakter Bucky itu diperkenalkan atau di istilahnya kayak di bold lah kalau misalkan di Microsoft Word buat datang biar jadi semangatnya Captain America lagi. Kata si Sam Wilson. Kayak gitu. Jadi Gitu butuh karakter yang emang mengangkat lagi yang emosionalnya si Sam Wilson. Ya. Dimana udah terpuruk nih ngelihat si Joaquin Torres jatuh, Nah. terus harus operasi. Nah, Dia butuh, kok gua nggak bisa lindungin dia? Datanglah karakter ya apa support abang baseman-nya. cukup 3 menit semangat lagi dia ya. iya. Bagus kan berarti kata-kata Cukup 3 Bucky. menit. Kata-kata Bucky berarti sangat kuat dong. Padahal momen Bucky mengunjungi Sam Wilson tuh nge-teasing juga. Dia tuh nggak ngambil super serum tapi tetap aja. Kayak kenapa enggak? Kan itu maksudnya hal utamanya. Iya. Sam Wilson tuh nggak punya itu gitu. Dan dia pun punya pemikiran kayak, aduh gue agak sedikit menyesal kan. Gue nggak ngambil super serum kayak Steve Rogers dan segala macam. Tapi Ternyata bisa kan? Iya betul. Ternyata dia bisa dengan bacot no jutsunya dia kan. Dengan bajunya dia, dengan wakandanya dia, Dengan wakandanya dia, gitu kan. Maksud gue sayang aja dilewatkan sama Marvel gitu. Dan menurut gue tuh sebenarnya Bucky datang tuh bukan buat support Sam Wilson. Bucky datang tuh buat promo film Thunderbolt. Betul banget. Soalnya gini maksudnya, kayak Bucky nggak datang tuh kayaknya oke-oke aja sih buat cerita yang kayak gitu ya. Tapi ke ujungnya emang mau dibawa kayak anjir Sam Wilson gitu, seorang Captain America tanpa super serum tuh berat banget nih jobnya. Tapi nggak ditunjukin gitu, malah ditunjukin cuma saya patah, terus tangannya udah patah. Terakhirnya kayaknya kirain mau gelut lagi tapi ternyata Bacot justru. bacot no jutsu keluar gitu kan. Gua kira tuh kayak udah banyak suara sirene polisi, ambulan datang tuh kayak oh mungkin Betty-nya dicari juga nih sama orang pemerintah Iya, ya iya, macam iya, ya. dibuat Mau tuh. didatengin gitu ya. Jadi logika mana mendatangkan seorang perempuan anak ketika melihat bapaknya jadi monster? Logika Marvel, bro. Hulk datang siapa yang nenangin? Oh, Black Widow. Iya, kan? Perempuan ada lagi deh. Perempuan sih. Perempuan. Betul. Iron Man pun gagal kan menenangkan Hulk. Hulk Buster yang ditonjok tuh. Bayangin, kemarin tuh nggak ada Iron Man, udah mati, udah. Sam Wilson udah patah sayapnya. Joaquin udah di rumah sakit. Bucky lagi Siapa lagi? Siapa lagi gitu maksudnya tuh. Kayak maksudnya oke, emang maksudnya ketebak nih terakhirnya bacot najutsu gitu ya. Tapi kayak why gitu. Kenapa harus Sam Wilson? Nah, kenapa ke arah situ itu doang Karena sebenarnya. the budget is getting really low. Kayak kesimpulan dulu. Dari yang Tapi mana? sebenarnya to be fair hasil bacotan kalian lah. Kalau dari gua sendiri sih tonton aja sih nggak apa-apa. Gini, kalau dari secara gitu besar ya, film itu enjoy tonton. Iya betul. Yes. Setuju sih. Sangat nyaman buat tonton. Betul ya. betul. Buat fans Ah ini. Oh. Bos Marvel justru karena dia fans harusnya dia nonton sih kayak gitu. Iya, nontonnya ya. Nonton aja cuma kurangin lah. Ekspektasi. Resiko kecewaan ya. Iya betul. Oke, ini terakhir ya dari Muno dulu. Muno, menurut kamu satu elemen aja. Ini kan film kita tahu lah ya. Maksudnya Iya, tadi kan kompleks banget lah. cuma pro dan kontranya aja. Kita coba bagi biar kita tahu nih secara pro dan kontra tuh apa yang bisa dijual dari film ini. Oke. Tapi dari Muno sendiri, ada satu elemen nggak yang menurut Muno tuh ini masing-masing nanti ngeluarin satu ya? Ya. Yang menurut kamu tuh kalau ini diganti jadi itu jadi bagus banget filmnya. Satu aja. Mungkin tadi di ending sih Betty harusnya datang untuk menenangkan Red Hook-nya. Jadi bukan Sam Wilson yang berbicara bacot no jutsunya. Itu sih mungkin lebih kena. Dari gua sih. Dari Vio. Apa yang diganti ya? Nama film, bro.
Udah. Pelan-pelan. Kalau diriku sebenarnya agak mirip dengan tadi statementnya Muno, cuma agak bedanya adalah gimana kalau misalkan di ending itu instead of Sam Wilson nenangin dari si Reinhold, kenapa nggak Reinholdnya kabur aja? Oke. Yang mana bisa nyambung tuh ke film Ya. berikutnya Thunderbolts. Betul. Untuk Bisa. agent Thunderbolts ini untuk mencari Thunderbolts beneran. Ya, Itu kayaknya lebih masuk deh Ya, ceritanya. bisa itu. Ya, itu termasuk yang keren gitu ya. Jadi kayak Ya. nanti berarti gini karena dia malu cabut. Bisa, Jadi bisa. kayak Hulk waktu Betul, Hulk yang Pertama, ya itu Iya. bisa itu. Harusnya gitu kalau mau. Itu makin kayak apa ya? Membuat Rossnya juga malu nggak sih? Maksudnya dia maksudnya ngehina Hulk segala macam nggak suka Hulk, tapi ternyata dirinya sendiri jadi Hulk. Ironi kan? Ironi banget. Cocok. Terakhir, budget. Oh, ditinggiin budgetnya. Kalau budget, nah itu sinetron Indo gak akan kelihatan. tapi ini udah kalau dari aku ya, kalau budget ditinggiin tuh emang kayaknya ya si Captain America Brave New World itu kayak dianaktiriin sih sama Marvel. Kalau menurut aku, karena sebenarnya proyeknya nggak penting-penting amat. Project ini tuh jadi kayak cuman connectivity antara sama yang udah terlanjur ada aja. Kan dia nyambungin kayak Hulk pertama banget tuh. Hulk pertama sama Eternals cuma Betul. buat ngasih tahu hasil dari Eternals kemarin itu si Tiamutnya itu di ini loh, Berebutkan. dibahas lagi loh. Iya. Jadi kayak ya udah kayak konektivitas aja. Kalau dulu tuh film yang kayak gini tuh Ant-Man sebenarnya. Ant-Man Ant-Man pertama. pertama kalau Ant-Man nggak salah pertama, itu sebagai ya. konektivitas cuman bagus aja. Ant-Man pertama ya. Rapih ya. Bukan yang Quantum Mania ya. Bukan yang diserang semut gitu ya. Ant-Man 1-2 tuh bagus. Bagus banget. Yang 3, oh. Ya karena mungkin ekspektasinya udah pada itu. Iya. Terus kalau buat film ini sendiri tuh sebenarnya lebih ke arah bener sih penceritaan. Maksudnya kalau kita waktu nonton pertama kali Captain America, Iya. kita tahu Bucky itu kan dari awal. Iya. Ini kita gimana mau sedih ngelihat Joaquin Torres jatuh? Jatuh. Itu kan di series ya. Kayaknya Marvel terlalu pengen berkelanjut. Jadi seolah-olah yang pengen nonton filmnya tuh harus nonton seriesnya dulu. Tapi Tapi ini- pas Joaquin Torres jatuh itu kita Ya ini udah. mati deh, udah gitu. Iya. Biarin aja gitu kan. Nggak perlu di ini. Tapi ini ternyata diriku mau menghina dikit juga menghina. Ini enggak apa-apa. Bersemangat kan? Kenapa? Joaquin Torres di series juga cuma 1 episode. Dari 6 episode 1 terakhir doang. Dan gak penting. Cuman dikasih sayap doang nanti. Iya. Titip sayap gua ya. Udah. Makanya itu juga ya udah jatuh gitu beramat saya mah. Cuma ngetis doang kan kayak juga kayak gue pengen pakai ini sayapnya gitu. Nggak boleh kan sama Wilson udah gitu doang kan. Iya. Kayaknya Marvel harus mulai stop buat fan service sih. Maksudnya Setuju. kan Betul. kalau buat orang yang tahu Marvel pasti Joaquin Torres nih bakal jadi Falcon. Ya kan kalau kita mah nggak tahu ya. Iya. Jadi kayaknya harus mulai stop yang kayak gitu-gitu sih. Biar nggak tahu nih. Aku sih naruh harapan tinggi banget sama Fantastic Four ya. Sebenarnya sebelumnya pun diriku menaruh harapan tinggi di ini. Brave New World tuh dikasih harapan lah kayaknya oke deh, masih oke. sih. Kayaknya oke deh. Awalnya, Kayaknya ya, awalnya. kayaknya ya. Kayaknya udah setahun lebih, setahun kemarin kan bikin filmnya emang bagus nih. Iya. Kayaknya tahun berikutnya bagus dong. Kayaknya gitu dong logikanya. Setahun nggak bikin film bagus, tahun depan bagus dong. Tahun lalu ada yang bagus. Tapi itu nggak dihandle langsung sama. Iya, si Kevin dihandle Feige. sama- Tahun baru sih, tahun kemarin sih apa? Yang bagus. Deadpool. Ya. Tapi itu kan di Kalau Deadpool udah punya franchise sendiri, Iya, udah iya, punya bukan masa Marvel. sendiri, orang tuh nggak expect cerita gitu di situ. Kalau Captain America tuh kita udah expect kompleksitas di dalam diri Captain America nih. Kalau ini kan kayak Joaquin Torres jatuh terus baru dia pikir kayak apa aku gagal, apakah aku harus ngambil serumnya kan? Iya. Ya kayak nggak dapet aja gitu. Kompleksitas apa yang dia pegang. Lihat nggak acting Chris Evans waktu Captain America ketemu sama Iron Man pas di Endgame. Iron Man yang udah ngatung-ngatung di luar angkasa, dia datang Oh, iya, itu iya. actingnya merinding banget bro. Kayak Iya. terus nggak tahu itu jago banget. Si Doninya kan kelihatan kayak kurus banget kan. Iya betul. Iya. Itu kan kelihatan dia punya kayak gua Emosional. feeling guilty gitu kan. Tuh kayak dan nggak bisa ngebantah juga kan kayak lu ngapain aja kata Tony juga gitu kan. Iya. Kan dia juga perang gitu tapi dia nggak jawab Nggak bisa, apa-apa. iya. Iya jadi kayak beban moral, beban beban emosi moral itu kelihatan. ada. Apalagi pas terakhir itu scene yang di sama yang dia berdiri sendiri terus kencengin ini anjir itu On your left, Itu- Sam Wilson kan. itu keren Sebelum banget. ada gitu. Nah itu salah satu yang bagus Sam Wilson itu Bener pas banget. voice actornya itu. Iya. Fun fact itu Sam Wilson ditelepon sama Russo Brothers. Tolong kirimin gua ini dong teks, tolong baca teks terus kirimin versionnya ke gua. Dia nggak tahu itu bakal dipakai buat filmnya. On your left. On your left itu. On your left cap. Dia kirim 5 kali versi. Intonasi beda-beda. Intonasi beda-beda dikirimin ke buat Russo. Kirain buat apa gitu kan. Dia pas nonton premiere dia kaget sendiri. "Oh, ini suara gua buat ini ternyata." Itu gua merinding sih. Gua merinding sih. Oh, gua ada tambahan sedikit ya ini.
apa yang gue bakal ganti lagi adalah lebih bagus kayaknya nih ya. Sam Wilson tuh pakai kata-kata Amerika sebelumnya. I can do this all day. Iya. Waktu lawan Red Hook. Bisa sih. Itu kayak Oh, Bisa. itu callbacknya bagus. Iya. Emosinya pun naik harusnya. Cuman fan service juga. Fan fan service service. juga. Daripada maksudnya nggak ada fan service sama sekali jelek, mendingan ada Ada. fan service tapi jelek juga. Ya udah gitu. Oke. Jadi gitulah paling. Paling itu buat pro kontra film masuk Captain America. Betul banget. Silakan tutupnya. Ya, terima kasih guys. Dadah. Kayak tutup meeting. Dadah.